rakyatnya. Kalau nggak ada rakyatnya jadi negara tidak? Enggak. Jadi rakyat itu salah satu rukun terpenting berdirinya sebuah negara. Maka itu rakyat nggak boleh dizolimi, saudara. Saya bicara begini sekali lagi, bukan digusur nggak boleh, bukan, boleh. Dalam Islam boleh ya, kawan. Boleh digusur, boleh dilebarin jalan, umat boleh dipindah dari satu kampung ke kampung lain, boleh. Tapi nggak boleh ada pemaksaan, nggak boleh ada hukum paksa, saudara. Bahkan jangankan kita bicara syariat Islam, jangankan kita bicara Al-Quran dan As-Sunnah, saudara, kita bicara undang-undang yang berlaku di Indonesia saja tidak boleh ada orang yang dipaksa pindah, saudara. Di samping saya ada pengacara saya. Coba tunjukkan Habib Ali. Saya tunjukkan, saudara. Ini ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000, saudara. Di sini menimbang, mengingat, dan seterusnya sampai memutuskan. Kita masuk pasal ke-9, saudara. Di sini disebutkan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya. Ini pasal 9 huruf D, A, B, C, D, saudara. Selanjutnya, bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Jadi kalau ada serangan secara sistematis yang dilakukan oleh satu pihak, saudara, langsung diarahkan, ditargetkan kepada penduduk sipil, berupa 1 pembunuhan, atau 2 pemusnahan, atau 3 perbudakan, atau yang keempat pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Ada di sini, saudara. Artinya apa? Kalau ada pihak yang memaksa penduduk dipindah secara paksa, dia melakukan pelanggaran HAM berat, saudara. Ini undang-undangnya. Kalau kita mau bicara ayat Al-Quran, hadis Nabi, wah, udah nggak hitung soal keadilan, saudara. Ini kita bicara undang-undang, jangan mau kita dibodohi. Nggak boleh, tidak boleh siapapun, negara sekalipun, saudara, mau presiden, mau menteri, mau jenderal yang manapun, nggak boleh mengusir seorang rakyat dari rumah tinggalnya dengan paksa. Haram. Dan ini pelanggaran HAM berat, saudara. Nah, jadi jangan negara ini selalu merasa benar kalau rakyat selalu dianggap salah. Apalagi, saya tunjukkan lagi, saudara, apalagi saudara-saudara kita di Barelang, saudara, Pulau Batam, kemudian Rempang, Galang, saudara, itu sudah ada keputusan Wali Kota Batam. Ini keputusannya, saudara. Keputusan Wali Kota Batam, saya tunjukkan, saudara, nomor KPTS titik 105 garis miring HK garis miring 3 Romawi garis miring 2004 tentang penetapan wilayah perkampungan tua di Kota Batam. Isinya, saudara, di sini disebutkan nama-nama pulau, di sini disebutkan nama kecamatan, kelurahan. 1 ada di sini nama Batu Ampar dengan kelurahan Bengkong Harapas, Bukit Sinyum, Bengkong Laut, Batu Merah, dan seterusnya, saudara. Termasuk, saudara, kelurahan Rempang, saudara. Semua nama desa yang ditulis di sini, saudara, dinyatakan dilindungi, budayanya tidak boleh dirubah, tidak boleh diganggu, saudara. Ini keputusan Wali Kota Batam tahun 2004, baru kemarin. Dia dapat cagar budaya. Desa-desa itu disebut perkampungan tua. Kenapa disebut perkampungan tua? Itu perkampungan bersejarah bagi masyarakat
saudara. Terakhir saya baca buku sejarah masyarakat Melayu, saudara. Kalau kemarin saya masih dapat informasi di Rempang dan sekitarnya masyarakat tinggal di situ tahun 1800-an, ternyata masyarakat sudah tinggal di situ dari tahun 1700-an. 1720 mereka mulai masuk ke pulau-pulau tersebut. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Raja Ali Haji. Raja Ali Haji ini seorang sastrawan Melayu dan dia seorang raja, saudara. Itu rakyat disebar di beberapa pulau dari tahun 1720 untuk apa? Menjadi benteng. Jangan sampai ada kapal-kapal asing masuk, saudara. Begitu tahun 1780, betul, tentara Belanda masuk, saudara. Perang bertempur, orang-orang yang tinggal di pulau tersebutlah termasuk kakek moyangnya warga Rempang. Mereka yang perang, mereka yang melawan Belanda, dan akhirnya mereka mendapatkan kemenangan, saudara. Terus sekarang anak cucunya mau diusir. Dari mana ceritanya? Terus mau dikasih sama orang yang namanya Tommy Winata. Saudara, siapa dia? Mentang-mentang banyak duitnya, mentang-mentang banyak hartanya, terus mau jadi jagoan di negeri ini. Dia mau beli semua pejabat untuk diadu dengan rakyat. Kurang ajar. Saya ingatkan kepada semua naga-naga, saudara. Semua naga-naga, jaga sikapmu. Jangan ganggu pribumi, jangan ganggu umat Islam. Kalau kalian terus mengganggu umat Islam, besok kalian akan jadi cacing, bukan naga lagi, saudara. Saya mau tanya semua, siap jadikan naga sebagai cacing? Takbir, shallu ala nabi. Umat Islam gak pernah ganggu mereka. Mereka mau punya hotel silakan, mereka mau punya real estate silakan, mereka mau punya uang triliunan yang 7 keturunan tidak habis. Kita nggak ngiri umat Islam, betul? Betul? Urusan mereka kaya raya, saudara. Tapi jangan ganggu kita dong. Jangan mentang-mentang terus punya duit. Saudara kita mau diusir dari kampung halamannya yang dia sudah tinggal di situ ratusan tahun. Kurang ajar. Nah, jadi saudara, sengaja saya bawakan tadi bagaimana cara Nabi memimpin. Saya ingin ingatkan semua pemimpin Indonesia, kalian kan muslim, contoh dong nabinya. Ajak dong musyawarah rakyatnya, santun dong kepada rakyat. Jangan caci maki rakyat, jangan bohongi rakyat, jangan tipu rakyat, jangan tindas rakyat, jangan zalimi rakyat. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Jadi sekarang saya mau tanya, kalau warga Rempang sekarang melawan, wajar tidak? Wajar tidak? Wajar tidak? Wajar, saudara. Tahu-tahu begitu mereka melawan, mereka disebut penjahat. Yang penjahat bukan mereka, lu yang jadi penjahat. Yang ngusir masyarakat yang penjahat, betul? Oligarki yang zalim yang penjahat, betul? Oligarki busuk yang penjahat, betul? Takbir. Tadi pagi saya sempat kaget, saudara. Saya dengar kabar dari kawan-kawan di Batam dan Riau bahwa Ustadz Abdus Somad yang kita cintai, UAS, mendapat panggilan polisi. Kita kaget, saudara. Saya minta bantuan kepada pengacara, hubungi kawan-kawan yang di Riau, hubungi kawan-kawan yang di Batam. Apa betul ini Ustadz Abdus Somad dapat surat panggilan? Karena kita marah, saudara. Kalau seorang Ustadz Abdus Somad yang menyuarakan kebenaran, membela bangsa Melayu, mendukung perjuangan bangsa Melayu, saudara, kemudian dianggap sebagai penjahat, kita tidak akan ridho dan kita tidak akan terima, betul? Takbir. Saya mau tanya, Ustadz Abdus Somad itu pecundang atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Beliau bukan penjahat, saudara. Nah, akhirnya saudara, tadi pagi saya sempat ceramah di Condet, saya kritisi soal ini, kita tumpahkan kemarahan kita. Kita nggak terima kalau Ustadz Abdus Somad yang sedang getol membela bangsa Melayu yang tertindas,
kemudian mau dijadikan penjahat. Tapi alhamdulillah sore tadi kami langsung mendapat jawaban baik dari para pengacara maupun dari para asistennya Ustadz Abdus Somad, saudara. Dan Ustadz Abdus Somad juga segera membuat rekaman, disebarluaskan di mana-mana. Yang mendapat panggilan polisi adalah sahabat beliau yang bernama Ustadz Burhan. Tapi beliau tetap marah. Kenapa? Karena Ustadz Burhan ini, kata Ustadz Abdus Somad, ini orang baik. Dia punya restoran, saudara. Dia suka kasih makan anak yatim, kasih makan janda-janda lemah, kasih makan orang miskin. Kemarin begitu warga dari Rempang numplek di Batam, saudara, mereka demo menuntut keadilan, nggak bawa makanan, nggak bawa minuman. Ustadz Burhan berbaik hati, kasih makan, kasih minum. Ustadz Burhan dipanggil polisi. Apa dalam surat ditulis? Diduga melakukan tindak pidana karena membantu orang yang melakukan kejahatan. Lu yang jahat bilang masyarakat jahat. Kacau tidak? Kacau tidak? Kita bersyukur bukan Ustadz Abdus Somad, alhamdulillah. Tapi kita tetap nggak terima. Ustadz Burhan itu orang baik, dia berderma, dia bantu orang. Kenapa dianggap penjahat? Saya jadi ingat peristiwa Pilpres 2019 tanggal 21-22 Mei di Jakarta. Saudara, itu petugas rumah sakit, petugas kesehatan kemanusiaan dari Mercy, dari Hilmi ditangkap oleh aparat. Begitu ditangkap, tuduhannya apa? Membantu penjahat. Jadi masyarakat yang tidak terima hasil Pilpres, bentrok itu di Bawaslu, saudara, itu dibilang penjahat. Yang namanya demonstrasi itu bukan penjahat, itu unjuk rasa. Soal unjuk rasa itu akhirnya chaos, itu persoalan lain. Jangan kemudian langsung dituduh mereka penjahat. Jangan sekarang kita ada di mulut serigala, besok baru masuk mulut singa. Sama juga bohong. Betul. Makanya minta kepada Allah, semoga besok kita mendapat pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, pemimpin yang lembut kepada rakyatnya, pemimpin yang mengajak rakyatnya bermusyawarah, pemimpin yang mudah memaafkan kesalahan rakyatnya, pemimpin yang selalu mendoakan kebaikan untuk rakyatnya, pemimpin yang menuntun rakyatnya ke jalan yang benar. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah.